10 kebiasaan buruk yang menghambat kariermu. Kebiasaan buruk sehari-hari dapat berdampak pada masa depan kariermu. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat mengganggu performa dan kinerjamu. Agar tidak mengorbankan pekerjaan dan tidak merugi di kemudian hari, di bawah ini adalah beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang sebaiknya kamu hentikan. Pertama, suka menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dapat mengganggu produktivitas dan kinerjamu di kantor. Jika kamu adalah tipe orang yang percaya bahwa kamu dapat mengerjakan pekerjaan di menit-menit terakhir, kamu harus menyadari bahwa akan ada dampak yang diberikan dari hal tersebut. Kebiasaanmu mengerjakan pekerjaan terlalu dekat dengan waktu deadline dapat membuatmu mudah terkena marah oleh rekan kerja yang berkaitan denganmu. Bahkan, jika suatu proyek gagal karena kamu yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, bukan tidak mungkin kamu yang akan disalahkan. Kedua, seringkali kurang tidur. Ketika otakmu merasa lelah, kamu akan cenderung untuk mengambil keputusan yang gegabah. Kebiasaan ini juga akan membuat kamu terbiasa dikendalikan oleh harapan dan asumsi dalam berpikir dan bertindak. Jadi, memberikan tubuh waktu tidur yang cukup benar-benar hal yang serius. Sebab, otak akan mampu memproses sebuah pilihan dengan lebih baik setelah semalaman beristirahat. Cobalah untuk membuat keputusan setelah memastikan bahwa kamu mendapat cukup tidur dan istirahat, misalnya pada pagi hari. Ketiga, makan dengan terburu-buru. Pekerja di zaman modern ini seringkali didesak oleh waktu yang sempit dan membuat kebiasaan makan dengan terburu-buru lumrah dilakukan. Kebiasaan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan pelakunya. Hal ini dapat menimbulkan masalah, seperti kenaikan berat badan dari pelakunya. Apalagi kebiasaan makan dengan terburu-buru, juga biasanya akan membuat kamu memilih makanan fast food, yang jelas saja tidak sehat. Jadi, usahakan jangan makan dengan terburu-buru. Pastikan tubuhmu mendapatkan nutrisi yang baik dan tepat agar terhindar dari masalah kesehatan. Selalu usahakan untuk memakan makanan sehat dan luangkan waktumu untuk makan dengan waktu yang sesuai agar makanan tercerna dengan sempurna. Keempat, kecanduan media sosial. Kebiasaan buruk sehari-hari lainnya yang dapat mengganggu kinerja dan bahkan mampu membuatmu kehilangan pekerjaan adalah kecanduan media sosial. Sebab, jika kamu bisa memeriksa media sosial selama beberapa menit sekali, hal ini pastinya akan mengganggu fokus dan pekerjaanmu. Beberapa perusahaan bahkan kini telah mampu mengukur dan memantau penggunaan media sosial dari karyawannya. Jadi, berhati-hatilah dan jangan menghabiskan terlalu banyak waktumu dengan berkunjung di media sosial dan mengorbankan pekerjaanmu. 5. Terlalu sering berkata, "Ya." Ternyata, terlalu sering berkata, "Ya," dan tidak bisa menolak untuk setiap permintaan tolong di kantor, dapat menjadi kebiasaan buruk yang menghancurkan keseimbangan karir dan kehidupan personalmu. Jadi, cara terbaik untuk menghindari hal ini adalah dengan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan personal atau pekerjaan utamamu.
Meski begitu, bukan berarti kamu dapat mengatakan tidak seenaknya pada semua permintaan tolong. Kamu tetap perlu mempertimbangkan apakah permintaan tersebut menyulitkan dan merugikan atau tidak. 6. Kurang sopan santun. Kebiasaan buruk sehari-hari yang terkadang banyak dilupakan oleh individu, yakni sopan santun. Jangan karena sudah merasa akrab dengan rekan kerja atau atasanmu, lantas kamu melupakan esensi dari sopan santun. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata tolong ketika ingin meminta bantuan, maaf saat melakukan kesalahan, terima kasih setelah dibantu oleh orang lain, dan permisi saat ingin menyelak orang lain. Perilaku sopan juga menjadi bentuk bahwa kamu menghargai orang yang ada di sekitarmu dan tidak bersikap semena-mena kepadanya. Perlu kamu tahu bahwa dalam beberapa kasus, atasan memecat pegawainya karena kurang sopan. 7. Terlalu banyak mengucapkan kata maaf. Ketika kamu terlalu sering meminta maaf saat melakukan percakapan, lawan bicaramu akan merasa bingung. Selain itu, kamu juga akan meninggalkan kesan kalau kamu tidak menghargai opini, ide-ide, dan perilakumu. Dampak buruk dari terlalu sering mengucapkan kata maaf adalah menanamkan ke mindset rekan kerjamu bahwa kamu tidak melakukan hal dengan benar. Kebiasaan buruk ini biasa diubah dengan mengganti ucapan kata maaf tersebut dengan terima kasih. Sebagai contoh, saat mengucapkan kata maaf ya aku sudah memintamu bantuanmu, menjadi terima kasih ya sudah membantu aku. 8. Menjadi narsistik. Saat mengobrol, seorang narsistik biasanya akan mengubah fokus topik perbincangan dari orang lain menjadi tentang dirinya sendiri. Dengan gaya komunikasi yang seperti itu, kamu akan mengecilkan, mengabaikan pertanyaan, dan cerita dari lawan bicaramu secara bersamaan. Lebih parahnya lagi, kamu sama saja dengan mendiskreditkan lawan bicaramu. Kebiasaan buruk tersebut akan membuat rekan kerjamu merasa terabaikan. Lama-kelamaan, mereka akan sadar bahwa kamu bukan orang yang tepat untuk diajak berdiskusi atau meminta bimbingan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu harus menghargai dan menghormati lawan bicaramu dengan memberikan mereka waktu untuk membagikan pemikiran mereka. Dengan kata lain, kamu harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan turut berempati dengan apa yang dirasakan kolegamu. 9. Berpartisipasi dalam gosip di tempat kerja. Gosip merupakan salah satu kebiasaan buruk yang harus dihindari saat kamu bekerja. Bergosip dengan rekan kerja dapat memperburuk penilaian kamu dalam pekerjaan dan menyebabkan penurunan kepercayaan. Daripada kamu terlibat dalam gosip, berusahalah untuk menghindarinya. Ketika rekan kerjamu mau bergosip, kamu bisa mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lebih positif. Jika terlalu sulit, cukup menganggukkan kepala saat seseorang sedang bergosip dan ubah subjek pembicaraan. Apabila rekan kerjamu terus melibatkanmu dalam gosip, kamu harus membuat batasan yang jelas. Namun, harus tetap disampaikan dengan baik dan sopan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 10. Selalu datang terlambat saat bekerja. Selalu datang terlambat datang ke kantor
merupakan kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh beberapa karyawan. Terlambat di sini tidak hanya saat datang ke kantor saja, namun juga dalam hal lainnya, seperti terlambat kembali ke kantor saat istirahat sudah selesai. Konsekuensi dari datang terlambat ke kantor adalah memulai pekerjaan juga akan terlambat, yang berakibat tertundanya proyek atau deadline. Pastinya reputasimu akan berdampak buruk, penilaian dalam bekerja juga akan rendah. Sahabat Indo SHBD, demikianlah 10 kebiasaan buruk yang menghambat kariermu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.